Dia Cookies ini jadi kue kering kebanggaan Surabaya, di mana setiap orang yang datang ke Surabaya itu beli kue kering Dia Cookies sebagai oleh-olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Arfianti dan di samping saya ini adalah suami saya. Saya adalah Bapak Muhammad Rafiq. Kami adalah pemilik Dia Cookies yang beralamat di Ketandan Baru, Gang 2 nomor 6A. Usaha kami di bidang kue kering. Kita berjualannya lebih kepada online di Instagram, yaitu diahcookies_. Sebenarnya usaha Dia Cookies ini sudah lama, dari tahun 2001. Saya menikah dengan beliau ini kan tahun 2000. Terus saya bikin kue kering, ternyata tanggapan dari tamu-tamu, dari teman-teman saya itu katanya kuenya enak. Akhirnya tahun 2001 tuh saya memberanikan diri untuk berjualan kue kering. Awalnya kita berjualan kue kering itu tanpa nama, jadi pokoknya laku gitu aja. Sampai sekitar tahun 2000 berapa ya, saya lupa tepatnya, itu saya baru menggunakan nama Dia Cookies sebagai merek usaha kita. Kayaknya sih nama Dia Cookies lebih menjual ya Maya daripada Rafiq Cookies. Saya itu ibu rumah tangga. Suami saya itu bekerja di salah satu nightclub di Surabaya. Terus akhirnya tahun 2010 beliau kan terkena PHK karena perusahaannya tutup. Nah akhirnya kita mencari banyak usaha yang kita lakukan. Kue kering itu kan hanya usaha musiman pada saat itu. Jadi kita jualan apa-apa ya Pak ya? Semua kita jual. Iya semua kita jual. Pokoknya yang penting dapat mulai uang. Mulai dari tahu crispy, betul. Jual nasi kerawu, jual burger ya Maya, macam-macam. Jual burger macam-macam. Supaya dapat uang kan, karena kan kita punya 3 orang putri yang harus kita hidupin ya Pak ya. Kalau kita nggak punya uang gimana caranya kita bisa makan pada saat itu, seperti itu ya Pak. Betul. Gitu. Jadi ceritanya itu gini, satu malam tuh saya kan mikir gitu ya, saya tuh bisa jualan apa ya, tapi tetap di rumah supaya saya tetap bisa ngurusin anak-anak, saya bisa tetap ngurusin orang tua saya. Kan waktu itu bapak saya masih ada dan beliau kan kena stroke. Kasihan gitu loh, kan saya sama suami udah sering jualan di luar, itu kadang udah capek pulang-pulang, jadi rumah tangga itu kurang begitu terurus. Saya tuh sempat pernah nangis gitu waktu malam, aduh saya itu kok kayaknya gagal jadi seorang ibu, jadi seorang anak gitu ya. Saya kok cari uang kayak gitu banget gitu kan. Akhirnya saya tuh nangis, saya mikir jualan apa yang kira-kira saya tuh tetap stay di rumah gitu loh. Nah, kok langsung kepikiran kue kering pada saat itu, karena kan tiap tahun peningkatan penjualan Dia Cookies itu ada. Jadi saya mikirnya ada pasar di situ. Kira-kira bisa nggak ya saya jualan tiap hari, kayak gitu. Saya mikirnya seperti itu. Akhirnya saya coba jualan kue kering Dia Cookies ini tiap hari, kayak gitu. Dulunya itu saya masih bekerja ya Cak Bud, jadi produksinya hanya di saat puasa aja, karena hiburan malam kalau puasa tutup 1 bulan full, jadi kita duet nih mengerjakannya. Iya. Pertama kali kita bikin kue apa Mah? Putri salju, choco stick, kastengel, cuman 3 itu pertama. Jadi kita kerjakan berdua sendiri. Awalnya sih nggak diizinkan sama beliau karena masih bekerja kan, uangnya juga masih banyak dulu waktu itu begitu. Kayak aku nggak bisa menghidupin kamu aja mah jualan kayak gini, kayak awalnya gitu dulu. Tapi saya tuh kan seneng ya, saya tuh kan seneng melakukan sesuatu, seneng bikin kue, terus orang lain menikmati hasil karya saya itu ada rasa bangga tersendiri gitu loh. Jadi dulu saya mikirnya awal pertama kali kita usaha itu nggak mikir uang, tapi mikir kesenangan gitu, kesenangan ketika sesuatu yang saya buat itu bisa menyenangkan orang, itu sesuatu yang indah gitu loh di hati. Nah akhirnya mungkin suami saya tuh ngelihat saya kok
habis sahur ngoven, habis sahur bikin kue itu, terus kasihan beliaunya itu akhirnya ikut membantu. Nah saya itu orang yang tidak rapi kan, beliau itu orang yang rapi, akhirnya wis mayo tak rewangin, tak bantuin. Akhirnya itu yang dulunya itu asal menata, ditoples sama beliau itu dibantu, ditata dengan rapi, diplesterin dengan bagus kayak gitu. Akhirnya terus beliau terus-terusan membantu saya, kan kebetulan waktu itu kan kerjanya libur kalau puasa. Jadi ya kita duet ya Pak ya. Sampai seperti inilah akhirnya. Ya alhamdulillah sampai akhirnya kita bisa merekrut 1 orang pegawai, 2 orang pegawai, sampai sekarang alhamdulillah kita bisa punya 27 orang pegawai. Sekarang kita punya sekitar 28 varian. Awalnya sih memang saya kan dulu dari SMK perhotelan ya, dimana saya kan juga ada basic untuk bikin kue-kue seperti itu. Kebetulan kan saya juga pernah bekerja di salah satu hotel bintang 5 di Surabaya. Nah terus untuk resepnya itu saya malah justru dapat dari saudaranya suami saya gitu kan. Saya ngicip kok enak, tapi cuman putri salju sih pada saat itu, kok enak. Terus akhirnya saya membuat kue keringnya itu awalnya dari resep dari keluarga suami saya. Terus akhirnya saya kembangkan, saya belajar lagi, saya kembangkan, akhirnya harus bisa dapat sampai 28 varian itu tadi. Kita tuh selalu mengikuti tren gitu. Apa nih yang sekarang orang-orang lagi suka? Oh, cookies ini lagi tren, Kita berusaha mengikuti supaya pelanggan kita itu nggak kemana-mana kayak gitu. Awal pertama usaha itu bawa tester kemana-mana ya Pak ya. Bawa tester kemana-mana itu ke rumah teman-teman saya mau nawarin. Saya masih ingat waktu itu kita modalnya Rp500.000. Itu beli oven tangkring, beli bahan baku, beli toples dan lain sebagainya. Terus saya bikin kue itu untuk tester. Saya bawa itu sama suami saya naik motor kemana-mana keliling, ini loh aku tuh bikin kue harganya 10.000 ya, gitu kan. Per toplesnya masih 10.000 ya Pak ya? Itu nggak ada stikernya, nggak ada mereknya gitu. Kita jalan-jalan tuh kemana-mana ngider, panas-panas kayak gitu tuh, terus diicipin ke beberapa temen. Ya alhamdulillah ada yang beli, ada yang enggak kayak gitu ya, namanya orang jualan ya kan, nggak mungkin langsung tiba-tiba laku tuh kan, juga enggak begitu. Itu awal usaha kita memperkenalkan kue kering kita itu seperti itu. Sampai akhirnya kita menggunakan sosial media untuk media kita berpromosi. Tahun 2004 atau 2006 ya saya mulai pakai Facebook, dan itu juga dibuatkan teman saya. Saya itu kan bukan orang yang pinter ya, bukan untuk orang hal-hal gitu ya. hal-hal kayak gitu. Jadi ya teman kamu pakai Facebook aja supaya bisa memperkenalkan produkmu ke teman-teman kita yang lain. Jadi enggak perlu ngider. Itu saya udah dibuatkan sama passwordnya, terus saya pakai itu. Jadi awal saya menggunakan Facebook tuh mindsetnya udah saya mau ngumpulin teman-teman saya, terus saya mau kasih tahu ke mereka kalau saya itu jualan kue kering. Itu awalnya. Nah alhamdulillah setelah saya menggunakan Facebook untuk media promosi, itu peningkatan penjualannya itu lumayan gitu. Terus saya juga nggak ngider-ngider akhirnya. Jadi saya posting aja lewat Facebook tahun 2004 ya. 2004 atau 2006 saya agak lupa. Nah itu akhirnya terus dari temen ke temennya temen. Nah itu alhamdulillah lumayan. Istilahnya apa Mas? Getuk tular, iya, dari mulut ke mulut. Betul. Nah itu akhirnya terus lumayan itu penjualan kita akhirnya ada peningkatan sampai sekarang. Jadi kita juga mengikuti. Dulu Facebook, terus akhirnya sekarang Instagram. Terus sekarang juga TikTok gitu kan, kita juga udah belajar ke sana gitu. Kalau dari konvensional sama online itu jelas lebih banyak dari online ya. Memang setelah saya menggunakan Facebook tahun itu kan kita terus memang fokusnya kan jualan online. Kita kan rumahnya di kampung ini, masuknya kan juga susah, harus nuntun, kita tidak di pinggir jalan, jadi ya bagaimana caranya saya memperkenalkan produk saya itu ya lewat online. Kan saya nggak punya toko di pinggir jalan, jadi ya lewat online itu saya mempromosikan produk saya.
Kalau lewat Embong Malang, awalnya dari Tunjungan, ambil jalur sebelah kanan. Persis berhenti di seberangnya Alfamart, deretannya Rawon Setan kanan jalan. Kalau orang dulu bilang, oh Embong Malang, nggone letter-letter. Ya, persis masuk di Kebangsren Gang 6. Masuk dari gang sana ke Kebangsren Gang 6, jalan aja lurus. Kurang lebih kalau saya hitung 150 langkah. Kalau nggak salah loh itu saya hitung. Nah, dari Kebangsren Gang 6, barulah ketemu dengan Ketandan Baru Gang 2 nomor 6. Nah, di situ terlihat toko Dia Cookies. Toko ini baru sekali, Kurang belum ada 1 tahun. Belum ada Belum berapa ada bulan 1 ya. tahun. Karena gimana ya, kan sekarang itu alhamdulillah kan penjualan kita itu sudah banyak lapisan masyarakat yang mengetahui lah. Dulu ini kan teras rumah yang sangat sederhana sekali. Terus saya mikirnya kasihan ya, orang udah datang jauh-jauh ke sini, udah mau mengeluarkan tenaganya jalan kaki masuk ke dalam kampung, itu kok disuguhinya kurang menarik gitu. Saya mau menyamakan persepsi antara target pasar kita dan tempat kita, makanya kita terus membuat teras yang dulunya teras ini jadi toko yang sederhana ini. Nah, untuk tempat produksi itu kita sudah 6 tahun sewa, dulunya masih jadi satu di sini ya Pak ya. Toko ini dulu teras, kita ngovennya dulu di sini, nyetaknya juga di sini, jadi satu. Masih keruntelan semua. Iya. Jadi ya jualannya di sini, nyetaknya di sini, semuanya itu masih jadi satu di ruangan tamu dan teras. Antara tempat penjualan sama produksi kita udah pisah gitu. Nah, untuk pembagian kerja kami berdua ini, beliau saya serahi tanggung jawab untuk diproduksi. Jadi beliau itu kan bisa ngoven. Nah, saya minta tolong untuk produksinya itu beliau yang pegang. Saya yang mengurusin penjualannya. Nah, usaha ini juga melibatkan anak-anak saya. Anak saya yang pertama, Salsabila Rafika Putri, itu membantu saya di bagian pemasaran dan penjualan. Kalau putri saya yang nomor 2, Sakila Ananda Dira, itu bantuin Kiki, bantuin papanya diproduksi bagian quality controlnya. Jadi dia yang ngecek kalau kuenya udah jadi, itu dia yang ngeliatin ini udah bener, ada yang keliru, ada sesuatu yang salah, misalnya kadang-kadang natanya kurang padat atau itu bagiannya Kiki. Terus untuk anak saya yang ketiga, putri saya yang ketiga itu Almira. Nah, karena dia masih kecil kelas 6 SD, jadi belum kita serahin tanggung jawab apapun, tapi dia bertanggung jawab untuk ngurusin rumah, masak nasi, bersih-bersih, nyapu, kayak begitu, dia bantuinnya di situ. Namanya usaha itu kan pasti ada tantangannya. Nah, itu tantangan yang sangat luar biasa sekali ya. Yang pertama itu bagaimana merubah mindset orang itu tadi loh, yang biasanya makan kue kering untuk lebaran, terus saya harus merubah ini menjadi makanan harian. Nah, itu kan nggak mudah, butuh waktu. Terus SDM juga begitu, mengatur. Dulu waktu pegawai cuma 1-2 itu gampang atur-aturannya. Tapi kalau udah pegawainya sekarang sudah 27 orang, itu kan ya karakternya kan beda-beda. Nah, kita harus harus menyamakan visi dan misi itu loh, menjadi satu tujuan itu kan ya enggak mudah juga. Terus untuk modal juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita punya beberapa cara yang akhirnya membuat cash flow kita itu baik ya. Tertolong ya akhirnya. Ya, tertolong dengan cara sharing profit dengan beberapa reseller. Kayak gitu, kita memberi keuntungan lebih banyak untuk reseller yang mau mengambil kue di awal. Nah, kayak gitu kan mereka akhirnya membeli kue kering kita, akhirnya kita dapat uang. Nah, uangnya kita puter buat modal, kayak begitu. Terus untuk pemasaran juga. Nah, itu tadi kendalanya. Saya itu kan bukan orang yang pinter banget gitu ya. Harus terus
mengikuti era yang sekarang itu loh, itu kan ya agak ngos-ngosan gitu kan, secara usia kan udah nggak muda lagi. Nah itu saya harus mengikuti, oh ini lagi ini seperti ini, saya itu harus terus mengejar, terus belajar supaya tidak ketinggalan. Nah itu juga sesuatu yang nggak mudah sekali untuk saya. Saya nangani oven, kadangkala ovennya itu rewel, di saat dibutuhkan alarmnya nggak bunyi. Kalau nggak gitu, kita butuh-butuh untuk produksi besar ini, dinamo motornya terbakar. Nah itu yang jadi kendala nomor 1. Nah saat ini saya memiliki oven convection 2. Nah, 1 convection itu oven isinya 5 loyang. Nah kalau saya memiliki 2, jadi kan butuh 10 loyang. Itu masih dibantu dengan oven manual. Ada 2. Nah 1 oven itu isinya 2 loyang. Jadi kalau ada kemungkinan yang rusak, itu kendala saya. Lampu mati. Nah, itu yang saya pikirkan nomor 1 ya, alhamdulillah selama ini di Surabaya tidak pernah ngalami jarang lah lampu mati. Ya, kalau udah lampu mati kan udah nggak bisa dipakai itu ovennya, udah panik, udah bingung. Wah itu tumpuan ovennya banyak. Tapi belum bisa di oven. Nah akhirnya kan lembur sampai malam pekerjanya gitu ya Pak ya. Akhirnya kita kan punya oven yang manual, ya kita fungsikan. Tapi kan memang nggak bisa secepat kalau kita ngoven yang di convection kayak gitu. Dulu saya masih harga 45 atau 48. Nah sekarang 58 per 1 unit. Nah itu kan ada yang 10 rak. Saya ngambil yang 5 rakan. Karena kalau 10 rak otomatis ya kapasitas wattnya juga harus besar, harus tinggi. Besar. Oven convection itu yang sekarang kita punya 2 itu salah satu impian saya juga, impian kita ya Pak ya. Itu kan harganya kan nggak murah pada saat itu, untuk punya itu kayaknya nggak mungkin gitu loh ya. Mimpi aja tuh nggak berani karena harganya kan mahal. Itu sampai saya bertahun-tahun sama suami saya itu tiap kali pameran itu ngelihat oven itu tuh kayak sesuatu, kapan yo iso tuku gitu sama suami saya. Sampai yang namanya salesnya itu apal gitu sama kita berdua. Ya apa kak dibawa pulang ta? Kurang tahun pameran nanti didelok itu ae. Tahun dicekel-cekel tok gitu, sampai itu kokonya itu sampai hafal sama kita berdua, ya kok doakan kok kita ada rezeki bisa bawa pulang. Dulu itu begitu sampai berapa tahun, terus alhamdulillah tahun 2016 kami bisa membeli 1. Alhamdulillah. Dulu itu pernah ya ada wartawan, itu wartawan Surya. Wartawan koran Surya itu tanya, Mbak Dia tuh punya mimpi apa? Saya enggak berani Mas karena kayaknya terlalu tinggi gitu. Saya tuh enggak apa-apa, ditulis aja siapa tahu. Senilai harganya convection itu bagi saya terlalu tinggi. Terlalu tinggi sekali. Hampir 50 juta. Iya, nah kalau uang 50 juta bisa dibuat modal, kenapa harus dibelikan oven Mas? Saya bilangnya gitu. Kok 50 juta ya? Saya tuh punya uang 10 juta aja enggak pernah dulu tuh. Jadi membayangkan yang 50 juta itu kayaknya terlalu tinggi gitu loh. Tapi terus wartawannya enggak apa-apa, saya tulis aja, siapa tahu nanti bisa punya kayak gitu kan. Alhamdulillah. Terus ada tuh tulisannya di koran, dream, mimpi besar, oven besar, ditulis itu sama wartawannya. Alhamdulillah sekarang kita punya 2 ya Pak ya. Waktu masuk dari kampung kredek itu tahu nggak, ini saya itu derdek gitu loh. Ya Allah ternyata saya itu bisa loh membeli oven itu. Saya sampai kudu nangis kalau cerita ini karena perjuangannya luar biasa gitu loh. Saya di kokonya ngomong didelok terus gak digawa mulai gitu. Itu bertahun-tahun seperti itu ya kok. Akhirnya ya semua itu diberi kemudahan, diberi jalan sampai distributor mesin itu menawarkan kredit juga. Iya, sampai nawari sampai detik ini dia datang menawari, monggo kalau untuk Bu Dia sampai saya beri kredit 1 tahun gitu. Jadi beliau pertama kali kita beli, terus nextnya dikasih kelonggaran karena mungkin tahu ya kita itu bukan orang yang main-main gitu loh. Kita tuh orang yang serius, kita sungguh-sungguh. Untuk yang nextnya enggak apa-apa Mbak Dia nyicil. Ini kita juga ditawan lagi, nyicil lagi enggak apa-apa. Alhamdulillah usaha ini tuh banyak diberi kemudahan sama Allah. Ya Pak ya? Betul. Insya Allah kalau saya nambah lagi 1, saya berangan-angan sama istri, saya ambil yang 10. Otomatis sana itu harus saya miliki dulu rumah produksi itu. Kalau dia yang punya rumah sudah mau ngomong dijual, kita ada uang, ada rezeki, ada umur.
Soalnya barusan dari 900 dayanya saya tingkatkan jadi 2200. Nah, kalau saya harus nambah oven lagi, Naik lagi. otomatis naik lagi. Daya wattnya harus naik lagi. Kue-kue di tempat kami yang laris itu ya nastar, kastengel, choco stick, yang atasnya ada coklatnya itu. Ya, ada ya, gula ini mah, apa putri salju. Nah, yang konvensional gitu yang disukain orang Mas ya. Hasil produksi tiap hari antara 300 sampai 400 toples ukuran 500 gram. Nah, produksi itu untuk para pemesan-pemesan dan untuk memenuhi stok di store kita. Nah, awalnya kan kita jualan kue keringnya itu kan 10.000 dulu. Awalnya tahun berapa ya, kita nggak ingat lah ya. Terus akhirnya kan harga itu menyesuaikan dari bahan baku, harga bahan baku naik, ya kuenya kita naikkan kan seperti itu. Terus saya kan ikut komunitas pahlawan ekonomi itu tahun 2012. Nah, di situ tuh kan saya banyak dapat pelajaran kan dari branding, dari dapat fasilitas kemasan juga. Nah, itu akhirnya menaikkan nilai jual gitu loh. Ternyata ketika kue saya itu dipercantik, ini kan yang kemasan-kemasan seperti ini itu jadi ada sabuknya, ada mereknya. Itu harga jualnya jadi bisa tinggi. Jadi saya lebih pede ketika kuenya ini sudah enak, terus kemasannya cantik. Saya bandrol dengan harga yang cukup lumayan itu ternyata tetap ada peminatnya. Jadi kita tetap bisa menjual dengan harga yang sudah kita tentukan kayak gitu. Nah, bagaimana caranya customer itu tetap bisa mau menerima dengan harga yang kita jual? Ya kita kasih value. Kita kasih kenapa mereka harus membeli produk kita kasih nilai lebihnya. Kalau membeli kue kering Dia Cookies itu apa? Jadi nggak cuman enak, tapi ada sabuknya yang cantik, ada temanya ketika Idul Fitri, ada tasnya juga yang bagus. Kalau mau kasih orang tuh kan nggak malu-maluin. Jadi kita kasih kayak big why gitu loh. Kenapa orang harus memilih produk kita? Yang akhirnya pelanggan itu bisa menentukan mau memilih kue kering di kita kayak gitu. Kita punya rumah produksi yang dibeli sendiri, udah nggak ngontrak lagi. Mohon didoakan ya. Mohon doanya dari para pencinta kue kering Dia Cookies. Mohon doanya agar kita kedepannya lebih baik, lebih menyempurnakan apa ya Maya? Kualitas. Kayak gitu. Terus kita juga kepinginnya bisa punya toko di pinggir jalan. Yang dimana nanti para pelanggan nggak capek-capek lagi masuk ke kampung kayak gitu ya. Moga-moga ya, namanya juga keinginan kan seperti itu. Terus juga semua anak-anak saya itu bisa bekerja sama dengan kami, ikut membesarkan lah kue kering yang bisa dikatakan ikut menghidupin mereka kayak gitu. Jadi anak-anak tetap bersemangat bantuin orang tuanya. Terus Dia Cookies ini jadi kue kering kebanggaan Surabaya, di mana setiap orang yang datang ke Surabaya itu beli kue kering Dia Cookies sebagai oleh-olehnya. Wah, itu kan keren ya Pak ya? Ya, kan betul. Tidak mustahil kan itu bisa diwujudkan kan? Kue kering kebanggaan Surabaya, oleh-oleh Surabaya yang harus dibeli ketika kita datang ke Surabaya gitu. Kemungkinan kita akan menambah varian ya Maya, kita akan mencoba varian baru lagi selain kue kering. Mungkin ada kita baru mau sambal, kita kan jualan sambal juga. Sambal, tapi ngisi kekosongan untuk kue kering. Ini kita mau bikin apa? Kita mau bikin bakpia. Kita akan mencoba setelah ini, setelah selesai kita lebaran ini selesai, kita fokus untuk varian produk yang baru. Seperti itu, moga-moga bisa diterima dengan masyarakat luas. Bisa menjadi salah satu varian oleh-oleh juga yang dari Dia Cookies kayak gitu.
Terus kita juga ingin umroh bareng-bareng. Moga-moga didoakan ya. Semoga tahun ini bisa menjalankan ibadah umroh bersama anak-anak. Anak-anak ya, kita sendiri. Anak-anak dulu. Nanti kalau ada rezeki lagi anak buah diikut sertakan. Kayak gitu. Insya Allah gantian. Iya. Teman-teman, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang ada di sana, kalau mau berusaha itu harus berani menghadapi prosesnya, pahitnya, manisnya, apapun itu kita harus siap untuk menerima itu dan menghadapi itu. Insya Allah kita kalau mau konsisten, kalau mau berusaha dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalau jualan atau bikin produknya itu yang istiqomah. Jangan nanti sepi, contohnya ganti lagi, bikin lagi. Betul. Jadi nggak usah takut. Sebetulnya itu rezeki sudah ada yang ngatur. Tetap berusaha aja lah, terus maju aja. Saya dulu juga punya pemikiran begitu. Masa saya ini mau makan dapat rezeki dari jualan roti kering hanya adanya setahun sekali. Tapi alhamdulillah Allah merubah rencananya Allah itu. Saya bisa memproduksi tiap hari. Dan tiap hari itu pun laku, ada yang beli roti kering. Itu aja, yang penting semangat. Ya, rajin tetap berusaha, apapun itu berusaha. Teman-teman semua yang mau beli kue kering kita di Cookies, suguhan lebaran ya Maya? Untuk suguhan lebaran, untuk kasih kawan, relasi, handai taulan, untuk cemilan mungkin ya? Iya betul, buat berbuka puasa juga, buat sahur juga bisa langsung japri kita. Atau follow Instagram kita @cookies_, nanti di situ lengkap. Mau cari informasi kue apa aja yang pingin dibeli, atau chat WA admin kita di 0877 871 46316, atau langsung datang ke store kami di Ketandan Baru, Gang 2, nomor 6A. Sekalian jalan-jalan ke kampung tengah kota yang ada di Surabaya. Monggo silakan.